Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam serbi dengan simpuh sabari bukan piawai garis cilik yang daun tidak bersifat bersosial bukan baik goes berarti dari tapi lalu ke tanah dari hiang otak kerangka diri Tuhan salam menuju istimewa. Salam saya kepada Bapak Bupati Agung atau yang mewakilinya. Salam saya kepada Bapak Wali Kota Bukit Tinggi. Salam saya kepada para wali raya Setanjung Raya. Salam saya kepada anggota dan wakil, kemudian kepada calon daripada anggota Dewan Sumatera Barat atau ATAP. Selanjutnya salam saya kepada tokoh-tokoh masyarakat Setanjung Raya. Salam ambo kepada angku-angku nenek mama nang gadang basa batuah nang sayuara kayu gadang menang foto nang boleh digunakan meratang cepat diberkam pada hukum dipatuhi berbuah keturunan. Kepada angku Imam Khatib serta alim ulama seluruh renang dalam nagari tiba dilakukan ke meninjau tiba di kalam ke meninggi dan malamnya bercani kitab siang rintang di tua. Kemudian kepada angku ciri pandai urang menari bijaksana dan tahu derangke pengertian dan tahu diri ini pasal itu dua nilai. Kepada ibu-ibu muda kandung di kafe rumah muda dan Sumaraan Juang Paranginan, kualitasnya cantik banyak matinya bagaimana asa di tanah cantik tanah sia di sebagai ini. Dan tentu saja kepada seluruh perantau dari meninjau dari Tanjung Raya yang berada di Kota Bukit Tinggi. Pada hari itu adalah hari ke-10 bulan Syawal. Kita masih berada di dalam suasana Idul Fitri. Maka untuk itulah kita kini-kini dikumpul dihimpun bersama-sama keluarga besar Tanjung Raya untuk sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, minal maut, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga rangkaian ibadah kita di bulan puasa kedatang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kiranya sesuai dengan Allah, kiranya kita berada dalam keadaan fitrah dan kemudian daripada itu pada hari itulah kita menyelesaikan urusan antar manusia, antara awak dengan awak. Kalau hubungan Allah sudah sempurna kedatang, dan hari itu kita menyempurnakan hubungan antar manusia.
wado buhur nambakasan wado karike dalam sifatu nan kementingi hubungan kita semua itu kita habisi hariko kita bermaaf-maafan dan kinilah masanya kita berhimpun di situ antara nenek mama dan anak buah, antara mama itu kemanakan, antara ayah dan anak, antara orang samando di mana rumah, antara kita sekampuan sehalaman. Dan untuk itu semoga saja setelah selesai hubungan dengan Allah, hablum minallah, itu selesai kena riko hablum minanas, itu bermaaf-maafan. Semoga saja kita akan menjadi umat yang takwa. Amin. Kemudian daripada itu, apalah yang ingin aku sampaikan, bahwa mungkin terfokus kepada adat kita nan kita negara. Para hadirin yang berbahagia, terimalah pantun ampun yang pertama, yaitu meninjau di lingkungan bukit dalam daerah Tanjung Raya, 10 kota di dalamnya. Bulan lama mencari sakit, kamana bintang minta tawar kalau mengkabui dalam mereka. Pantun kedua, meninjau di lingkungan bukit. Kemudian dari itu, maaf, pantun yang kedua, dan itu adalah pesan bahwa lagu lagah bunyi pedati pidatina orang Sungai Batang bunyi ganto boy-boy walau sesuatu sampai pagi sesuatu pulau pada Batang Tanjung Raya ditinggal dulu. Para hadirin yang berbahagia, apakah budaya itu? Nah, dikatakan kebudayaan ialah setiap hasil daripada budidaya manusia di dalam meningkatkan taraf hidup kepada yang lebih baik, menuju masyarakat sejahtera yang bermartabat. Daripadanya didapatkan ilmu-ilmu tentang sosial kemasyarakatan, ilmu tentang pendidikan, ilmu tentang hukum, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang politik dan lain-lainnya. Dan termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang adat istiadat. Akan tetapi agama bukanlah kebudayaan, sebab agama itu mutlak ciptaan Tuhan. Akan tetapi bagi masyarakat Minangkabau, agama itu dibudayakan. Dibudayakan artinya ialah bahwa hukum-hukum Islam dan nilai-nilai luhur Minangkabau itu menyatu, diamalkan, dan itulah yang menjadi jati diri orang Minangkabau. Hadirin yang berbahagia, sebelum Islam masuk ke Minangkabau, tuntunan hidup orang Minang ialah hanya adat istiadat saja, lain tidak ada. Fatwanya ialah hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Hidup perlu beradat, kalau sudah mati masuk tanah, habis urusan. Akan tetapi setelah Islam masuk dengan ajaran yang lebih sempurna dan lebih lengkap, maka waktu itu terdirilah dua jalur, jajaran bumi dan jajaran langit. Dan kedua-duanya pada awalnya adalah berpisah, ibarat sepasang rel kereta api dan berjalan menuju jalan kehidupan. Kemudian dalam perjalanan sejarah, Islam yang membawa nilai-nilai
dan sebagai misi daripada Rasulullah. Sebelum itu Allah diamalkan oleh Minangkabau. Alum Islam masuk, kurang Minang telah dahulu mengamalkannya, yaitu antara lain bahwa ajaran Islam membawa ajaran nan dalam hal itu pertama sekali ialah tentang akhlakul karimah, bahwa tidaklah diutus Muhammad itu selain hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlakul karimah, kalau orang Minang mengatakannya budi pekerti, itulah mempertemukan antara Islam dengan adat, bahwa ada satu pandangan yang sama ditentang kehidupan manusia itu. Kalau Islam mengatakan akhlakul karimah, orang Minang mengatakan adat istiadat. Hadirin yang berbahagia, kemudian secara bertahap, secara evolusi, ajaran Islam itu diterima di Minangkabau, tapi terpisah namun sejak dulu. Kamu katakan tadi bahwa ibarat jalan kereta api, bahwa kemudian jalan mandul tadi menyatu. Jalan mandul tadi menjadi jalan kembar, yaitu antara Islam dan adat Minangkabau. Prosesnya kemudian bahwa Islam itu diterima di Minangkabau, maka jadilah jalanan dua tadi menjadi balan cilik. Kalau tadinya jalan kereta api ibarat dan dua, kemudian menyatu dari ajaran monorel. Kalau kereta api di kota-kota Gadang tidak dua rel lain tapi cilik, monorel namun seakan-akan demikianlah persenyawaan antara Islam dan adat di Minangkabau. Dan itulah kira-kira yang dikatakan dengan falsafah adat bahasa isyarat, syarat asal kitabullah, di mana agama itu menjadi lokomotif, kemudian adat itu menjadi gerbongnya. Maka terjadilah suatu persenyawaan antara Islam dan adat Minangkabau. Itulah adat bahasa isyarat, syarat asal kitabullah, yang kemudian dikristalkan lain, disatukan lain menjadi apa yang dikatakan syarat mengatur adat memakai. Apa yang dipatuakan syarat wajib dipakai oleh adat. Maka dalam hal itu adat dan syarat itulah yang dikatakan budaya Minangkabau. Itulah ajaran daripada moral Minangkabau, bahwa kemana berjalannya agama yang diikuti oleh syarat, oleh adat. Dalam hal itu bahwa orang Minangkabau mengamalkan adat bersegi syarat asal kitabullah, dan itu menjadi jati diri orang Minangkabau sampai kini. Dalam hal itu budaya Minangkabau memberikan satu jalan, silahkan berbuat apa saja yang kamu mau, yang dianggap baik dan dianggap bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan agama Islam, hukum-hukum syarat. Silahkan, karena adat itu sendiri adalah suatu perkembangan manusia, perkembangan budaya manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan itulah budaya. Lepas silahkan berada di jalan tol tanpa hambatan dengan syarat tidak bertentangan dengan syarat. Ayam tadi pebuek lah, antara jangan bertentangan dengan syarat.
Itulah batasan dan dalil daripada Minangkabau itu sendiri yang berbudaya dan beradat. Dalam hal itu pengertiannya ialah bahwa adat itu sendiri berkembang kawin, adat itu sendiri berubah kawin. Adat orang Sulawesi tahun nalape tidak sama juga adat awak ini, beda bentuknya tetapi nilainya tetap satu, yaitu satu ajaran yang berkiblat kepada aliran syara. Maka dalam itu ada pepatah mengatakan bahwa sekali gaya gadang, sekali tepian merubah. Pengertiannya kalau secara lafaz dimanakan bahwa orang Minangkabau itu tidak berprinsip, tidak tidak mempunyai satu jalan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang Minangkabau itu seakan-akan merubah kawin adat-adatnya, dan adat itu sendiri berbentuk baru dan tidak bertentangan dengan syara. Itu pokoknya. Kalau dikasihkan sekali kadang sekali itu berubah. Iya berubah. Adat itu berubah. Akan tetapi nilainya tidak berubah. Silahkan ayah gadang, silahkan tapi yang berubah dari 3 liku menjadi celiku diluruskan mulai ayah gadang, silahkan. Tapi nilai sungai itu tidak berubah. Air tetap mengalir dari hulu ke hilir. Air tetap itu bersih dan membersihkan. Dan itulah nilai. Kalau kemudian air dari muaro ke hulu, itu nilai berubah. Atau umpama dikatakan bahwa bingkai boleh berubah, frame-nya silakan berubah. Kalau dulu orang membuat bingkai gambar dari bilah, masuk beredar, zaman bertukar, maka berubahlah bingkai tadi menjadi kayu, dipelitur, dan itu rancak, itu yang tertuju di zaman itu. Kini bingkai itu dibuat dari plastik, silahkan kalau dulu dari bilah kemudian jadi kayu sekarang jadi plastik, akan tetapi gambar di tengah itu sudah berubah. Itulah nilai. Jadi untuk itu dikasihkan dulu di dalam adat bahwa pulai berpangkai naik meninggalkan dua di buku, manusia berpangkai turun meninggalkan adat di pusatku. Maka begitu pakai ialah adat terakhir yang diolah oleh nenek mama di zamannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh, kalau dulu ibu-ibu orang Perusi menutup kepalanya dengan suatu cara nama tingkulua. Tingkulua itu ialah kain balekat bisa empangkan di kepala silang, dan itulah untuk kepaduan dulu namanya tingkulua. Kemudian tingkulua itu menjadi nama ceda, yaitu kain dulu tapi tidak lawe lagi, berbungu-bungu, bereng-bereng segala macam, meletaknya adalah tata di kepala, kemudian dililitkan itu ceda. Kemudian idiko dan sebelum itu membentuk selendang, juga menutup kepala dengan gigi, dan kini namanya jilbab. Kalau dulu tingkulua, kemudian ceda, kemudian selendang, kini jilbab, sama nilainya, tapi bentuk berubah. Apa yang dinilai itu ialah menutup aurat, karena rambut itu aurat bagi wanita. Dan itulah tuntunan Islam. Bentuknya silakan, dan itulah perkembangan adat itu di Minangkabau. Kalau dulu mengundang orang beralek dengan Siriah, berbau Siriah ke rumah,
kemudian berubah menjadi rokok mau tidak sirih lagi. Sesudah itu dicari yang lebih praktis lain, yang lebih mudah, yaitu dengan suri undangan. Suri undangan itu mengharun dan maha ragonya, kemudian itu disebarkan kepada alamat-alamat pemilih yang diundang. Hal itu kemudian dianggap memberatkan, membuangkan energi, membuangkan modal, membuangkan waktu, maka berubahlah suri undangan tadi kepada apa yang dinamakan kini itu WA. Di WA orang undang dan itu diterima masyarakat karena itu adalah kemajuan teknologi masa kini. Silakan berubah, tapi nilainya jangan. Apa nilai dalam undangan ialah bahwa orang, famili, kawan, orang tetangga itu dimuliakan dengan diundang. Yang isinya ialah tetap itu bahwa dimohon engkau datang ke rumah kami untuk melaksanakan hajat kami, mendoa, baralik, mengawinkan anak, tumpang. Dan itu juga kalimatnya di dalam WA. Isinya keganti sirih dan secabiak, keganti pinang dan segato, keganti rokok dan seburuan. Di WA aku kami jalan memohon kepada engkau datang beralik ke rumah kami bisa di situ dan tanggal sekian. Berubah cara, tapi nilai tetap yaitu hormat menghormati. Dihormati orang, kemudian awak dan terundang pun menghormati orang yang diundang. Itu jadi perubahan. Akan tetapi memisahkannya, hal demikian yang menentukan perbedaan-perbedaan tadi dan satu, yaitu menghormati orang dan itu nilai. Para hadirin yang berbahagia, kalau dulu beralih anak daro zaman mulai itu pun memiliki zamannya pakaian. Karena itu dimuliakan sebagai ratu dan raja Minangkabau dan sehari. Jadi raja sehari. Pakaiannya lagak, gagah, macam raja. Lantas kemudian di zaman kini beralih itu dulunya makan betalam, ya. Satalam orang makan barang P atau barang 6, dan itu sebabnya orang dulu ambo masih mendapat bahwa orang mainua waktu itu tidak masuk cerita tapi balompe kan ke dalam mulut supaya rimah tadi dan jatuh ke dalam talam karena talam itu orang untuk makan. Kemudian makan dijambal berdiri juadah setengah rumah dan situlah makan dan terukang kahar. Lantas kini berubah, tidak makan majambal tapi makan persmanan. Nah, disitulah peran daripada adat dan punyai adat dan beradab. Nah, dalam hal itu adalah menunjukkan nilai-nilai luhur Minangkabau itu sendiri. Dinilai apakah makan bajamba itu melawan Islam? Tidak. Silahkan acara ini kalian makanlah. Tetapi dipertanyakan bahwa masalah adat, siku masalahnya. Bahwa orang tiba ke rumah orang barale tanpa bersalam, tanpa bersuara orang punya rumah, masukkan amplop, antri makan, membawa piring sendok ke meja makan, kemudian makanlah, bersalamlah di marapulai, namun tidak pernah bersalam kedua permisi kepada tuan rumah. Itu
melanggar nilai-nilai pada adat itu. Kemudian zaman kini, kalau dulu anak daro dia Marapulai Sandiang di pelaminan dia ke rumah, kini pelaminan itu terletak di halaman. Boleh atau menerima Islam, membalas kuliah saja. Tetapi itu melanggar daripada prinsip-prinsip adat, nilai-nilai adat itu sendiri dan palangga. Apa sebab? Marapule dijatuhi ke rumah ranggainya, diantar ke rumah istrinya. Nah kini Marapule dijatuhi diarak dengan kesenian segala macam. Kemudian dinanti di halaman duduk di pelaminan dan naik ke rumah. Itu melanggar daripada prinsip adat itu sendiri. Bahwa menurut Anda Marapule diserahkan dari nama laki-laki ke nama Andalusi, berarti main tando dia ke rumah, kemudian makan berjambah bersama-sama, kemudian pulang. Nah kini tidak usah pulang, turunlah. Turun ke halaman, duduk ada di pelaminan. Disitulah bersalam-salaman kok karena mau mereka restu segala macam. Tapi ini tidak. Cukup di halaman saja kembali ke rumah. Tidak ada pengarahan daripada mama laki-laki kepada mama bedusi. Itu fatwa adat, tapi tidak dilakukan. Dan si tamu tadi pulang tanpa pamit kepada tuan rumah. Itu nilai lagi. Apakah itu tidak melanggar daripada prinsip-prinsip adat itu sendiri? Itu harus ditinjau. Silahkan berbuat apa saja yang kamu mau selagi baik dan bermanfaat, selagi tidak bertentangan dengan agama. Tidak bertentangan di agama, tapi tentang isi adat itu sendiri. Bagaimana dengan nilai-nilai adat? Kemudian hadirin yang berbahagia, anak daro di Marapule dipakaiani sedemikian rupa, gagah dan indah. Lantas dek karano tamu jam sebalik latigo dan harus bersalam dengan pengantin. Datang alun selesai, Babilon sebelum tak pernah ataupun jarang bana anak daro nan sembahyang luhur atau asar. Apa sebab? Karena repot membuka pakaiannya, membuka suntiang, melatikan suntiang itu sejam lebih. Jadi anak daro tak sembahyang. Makan yang baru baswoi, tapi salat dan anu tahu adalah sebagai sesuatu kewajiban mutlak dan wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Ini jelas sembahyang. Nah, dalam hal itu masuk kepada persoalan baru itu, yaitu syarat dalam itu tidak terpakai, adat dalam tapi syarat terlanggar. Dalam hal itu, mari kita pikirkan. Kalau sekiranya sebagian ulama berijtihad bahwa dalam perjalanan kalau macet boleh menjamak. Artinya apa? Sebelum maghrib, barangkali sesudah isya pulang. Maghrib dijamakkan ke isya, jamak takhir. Atau sembahyang dalam kendaraan, dalam motor salah lah madolah. Ba tayamamnya, ba tujuannya bertayamam. Lakikan saja ketinggian motor, tayamam, selesai sembahyang lah. Di pelaminan sembahyang boleh, konon motornya boleh menurut sebagian ulama. Dan itulah yang menjadi
bengkalai daripada itu, terutama pada nenek mama. Buliah kena aku, jangan bertanya ke nenek mama, bertanya ke mengkati dengan ulama. Buliah nak kira-kira anak daro dan serang basanding, buliah tak menjama, dan buliah tak kalau nyoko mensembayang saja di pelaminan. Sebab kalau nyoko sembayang biasa, buka suntiang, hilang badannya, buku gencunya, dan makeupnya, terpaksa ulang pulang ame. Oleh karena itu tidak sembayang. Nah, itu tolong kita sediai, tolong kita silau bahagia, dan tolong fatwakan. Nampaknya remeh, alah sekali selama hidup dia sampai cabaran tidak. Itu. Jadi dalam hal itu boleh berkreasi, boleh berbuat apa saja yang baik, tapi tidak melanggar syarak dan tidak melanggar nilai-nilai adat. Dan banyak hal demikian yang harus kita tinjau kembali sebagai bangkai daripada angkuhan alim ulama dan nenek ulama. Doa sekiranya kini di antara masyarakat kita di negara-negara dan masih ada tanjung raya Mecalia, masih dilaksanakan adat nan tentang kematian kurang minggu hari, 2 hari, 10 hari, 100 hari mendoa. Boleh enggak berdoa? Ya itu yang dikandaki, mendoalah kepada Allah, memintalah apa yang diminta. Tetapi mau 40 hari itu, 7 hari itu seakan-akan ibadah, seakan-akan satu kewajiban dan harus dilaksanakan. Perlu menggadai, perlu berutang, menjaya 2 hari, 40 hari, malu di orang kampung kalau itu dilaksanakan. Dan itu wajib. Nah, diwajib itulah seakan-akan itu adalah diagamakan. Seakan-akan kewajiban itu adalah sesuatu yang mutlak sebagai ibadah. Ikut tolong ditijau kembali oleh orang tentunya kita. 40 hari tidak boleh untuk 39. Jangan sampai melampaui dari 30, 40 menjadi 41. Harus di hari 40 itu. Karena itu tidak sah. Meksiko masalahnya, kalau suatu pekerjaan yang dianggap tidak sah secara batal itu dikategorikan sebagai itu adalah ibadah. Nah itulah sesuatu bangkai dan saya tinjau kembali daripada langkah penilaian tentang pelaksanaan daripada adat bersama syarat bersama kita buat, dan banyak hal lain yang harus kita tinjau balik, terutama bagi masyarakat di keliling rumah awak di Tanjung Raya dengan sendiri memperhatikan selama 4 tahun di kampung banyak hal-hal adat melalui kalendo saja. Ada tu pesawat tinggi nan dijual tidak dua kembali, digadai dimakan sandu, dijual dimakan kembali, diperjualbelikan. Dan itu tidak tegur oleh nenek mama. Malah transaksi jual beli itu terjadi di rantau sawah di kampung. Langsung juga. Dan kalau perlu dikajakan dari tangan nenek mama. Nenek mama tidak mempertanyakan. Minta mama sebenarnya satu pembiaran kepada masyarakat. Padahal itulah melanggar hukum adat, prinsip dalam adat itu disebut tinggi dan boleh hilang. Kini dalam tiadi karena diperjualbelikan karena akibat daripada kebutuhan yang dianggap itu adalah kebutuhan masa kini. Tak perlu ke sawah belakang lain, kan hasilnya tidak mempan, dijual saja sepakat di rantau yang di kampung terjadi jual beli. Nah itulah satu masalah yang harus kita tinjau dan harus kita fatwakan kembali oleh apa pun yang nama dan apa pun terpandai. Barangkali daerah itu terbatas, tidak mungkin lebih panjang. Dan perlu ada pesan-pesan
yaitu angkat tamu bersama sabantalai awak kebaralik gadang, awak memanakan pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilihan anggota dewan, dan pemilihan presiden. Itu sesuai kepada aspirasi kita sendiri. Silahkan silang dipilih, dan itu hak awak sebagai warga negara. Dan jangan sampai karena itu kita pacak bala di kerana politik. Oleh itu memilih Prabowo, ada memilih si Anies, entah memilih si Ganjar, maka antar menantu yang nak antar menantu antar memanakan pacak bala. Silahkan pilih nomor ketujuh di dua lalu yang mengetahui sesudah itu kita berbalik semua. Dan kalau sekiranya di tengah pakan banyak orang mengalir, kemudian ada yang awak mengalir, kamu awak balingo, babalango kena diawak jual lah. Maha-maha seketek lebar. Maka kepada kita masyarakat Tanjung Meraya, tolong agar dipilih calon dewan nan kurang penyurayan, apapun politiknya, apapun partainya terserah, tapi nanti awak jodoh. Babalanjo lah kena diawak karena awak kembali barang awak, ada di orang, ada di balik dan punya awak. Pilih orang Tanjung Raya, nama beliau itu kok nama calon. Itu harapan. Selain itu, pesan nabo kepada Pak Wali Kota, walaupun daki, tapi kami adalah perantau di situ. Mama bertinggalkan di Selibatang, mama bertinggalkan di Bayu Tanjung Raya, mama juga pada PT ini, mama kami adalah ampu Wali Kota. Untuk itu, terimalah kemanakan nabo sebagai orang tua Tanjung Raya menitip untuk Pak Wali, tolong supaya jadi bedakan dalam Tanjung Raya negara lain. Tidak usah di nomor satu kan, tapi jangan pula di nomor dua kan. Lalu kami lain tidak berubah mengenakan antara daerah lain dengan daerah Tanjung Raya. Itu pesan. Dan untuk itu sekali lagi Anda menyampaikan maaf yang beribu kali maaf keluarga kamu dan keluarga, mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Semoga Allah akan menerima kita sebagai umat yang muttaqin dan sejahtera sampai selamanya. Amin. Itu di dalam bulan puasa menjadi bulan pelatihan namanya, itu praktikan sebelum bulan kemudian. Tadi dari tahun ke tahun itu tetap menjadi umat muttaqin. Sekian saja. Assalamualaikum hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.